kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu kelompoknya burung tidak bisa terbang atau kelompoknya ratit. Itu kalian pernah mendengar burung kasuari. Jadi burung tidak terbang itu di muka bumi ini ada di 3 wilayah biogeografi yang berbeda, di Australasia, Afrotropis, dan ada di Neotropis. Di Neotropis itu ada Tinamus, ada Rheas. Rheas 2 spesies, Tinamus ada 47 spesies. Di Afrotropis itu ada burung unta. Kemudian di Afrotropis juga ada burung gajah. Kemudian di Australasia ini ada kasuari 3 spesies, emu, kemudian moas. Ini di Selandia Baru sudah punah, dan kiwi. Yang menarik adalah bahwa kiwi yang kecil ini berkerabat dekat setelah dianalisis dengan burung gajah. Dia lebih berkerabat dekat daripada sesama burung yang hidup di geografinya, ya, moas. Jadi kalau kita berpikir bahwa bagaimana yang Selandia Baru ini terpisah dari Madagaskar, itu memiliki burung yang berkerabat dekat di antara keduanya. Maka penjelasan yang sangat logis dan masuk akal adalah dulunya mereka adalah satu daratan. Kemudian mereka berpisah, kemudian mereka beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan membentuk morfologi yang sangat jauh berbeda. Dari mana kita tahu bahwa burung gajah ini berkerabat dekat dengan kiwi? Dari pohon filogeni yang sudah dianalisis oleh para peneliti menggunakan data DNA, data molekuler, data fosil, ya, data karbon, ya, mungkin juga dianalisis sehingga bentuk seperti ini. Sekali lagi, data DNA itu tidak bisa dibohongi. Kemudian kalau dilihat dari sejarahnya bahwa yang di bawah ini adalah kelompok Gondwana. Ini adalah Gondwana, sedangkan yang di atas adalah Laurasia. Jadi ketika masih berada di Gondwana, ujung ini adalah Selandia Baru, ya, dan ini yang kecil ini adalah Madagaskar. Mungkin saja saat dulu masih satu daratan, mereka masih bertemu populasinya satu dengan yang lain sehingga masih ada aliran genetik, masih ada perkawinan. Kalau ada perkawinan, maka jarak genetisnya itu semakin dekat. Namun seiring berjalannya waktu dan aktivitas lempeng tektonik di bumi itu, maka memisahkan Gondwana ini menjadi Amerika Selatan, Afrika, kemudian Australia. Selandia Baru yang awalnya terkoneksi dengan Australia akhirnya terpisah. Sehingga hipotesis yang paling umum ditemukan untuk persebaran burung gajah yang ada di Madagaskar dengan burung kiwi yang ada di Selandia Baru itu adalah dulunya mereka berada di satu daratan yang sama yang disebut dengan Gondwana. Ini adalah skenario persebaran hewan-hewan itu. Sekali lagi, ini adalah salah satu bukti bahwa zoogeografi itu merupakan bukti pendukung dari teori evolusi. Kemudian kita melihat ada distribusi salamander, ya. Salamander tidak ada di Indonesia, ya, adanya di bagian utara sana. Ada salamander yang terdistribusi di Cina dan ada salamander yang terdistribusi dari Amerika. Bagaimana bisa di lokasi yang berjauhan ini ada salamander yang terpisah sedangkan mereka berkerabat dekat? Ini adalah salamander paling besar di muka bumi. Hanya ada di 2 lokasi. Penjelasannya masih belum banyak diketahui, ya, masih belum banyak diketahui bagaimana mereka bisa tersebar hanya di 2 lokasi itu saja. Namun ini adalah bukti bahwa persebaran itu bisa dijadikan bukti bahwa adanya evolusi sehingga mereka berada di lokasi yang berbeda namun mereka bisa beradaptasi di lingkungan tersebut, ya. Berbicara terkait distribusi yang berjauhan tadi, seperti burung emu dengan burung kiwi dengan burung unta, kemudian salamander raksasa, ada 2 tipe persebaran hewan, yaitu dispersal dengan vicarians. Dispersal itu adalah distribusi di mana hewan itu melewati barier atau penghalang fisik dari lokasi 1 ke lokasi 2, sehingga ketika mereka sudah terpisah oleh penghalang fisik ini, mereka tidak saling bertemu lagi. Karena tidak saling bertemu lagi, tidak ada pertukaran materi genetik sehingga mereka menjadi spesies yang berbeda. Vicarians ini adalah awalnya dulu satu lokasi seperti peristiwa kiwi dengan burung gajah di Madagaskar, awalnya satu lokasi, kemudian mereka berpisah dan terbentuk adanya penghalang fisik. Penghalang fisiknya apa? Berupa lautan. Selandia Baru ke Madagaskar, lautan yang sangat luas, samudra, sehingga populasinya menjadi berbeda. Awalnya dari mungkin satu jenis, kemudian karena terpisah menjadi 2 jenis. Nah, distribusi dispersal ini adalah distribusi seperti selama masa Pleistosen, ya, selama masa glasiasi dan deglasiasi. Dispersal itu adalah
perpindahan musiman bukan perpindahan musiman. Jadi kalau ada burung migrasi itu bukan distribusi dispersal, karena dia akan kembali lagi ke tempat asalnya. Misalnya ada dulu burung yang ditemukan di wilayah pantai Sumatera Barat, itu berasal dari wilayah Eropa. Itu bukan distribusi dispersal karena dia tidak akan menetap, karena dia akan kembali lagi. Nah, distribusi dispersal itu adalah distribusi yang satu arah. Sampai di lokasi dia akan bertahan di sana dan tidak akan kembali ke lokasi awalnya. Seperti distribusinya unta tadi. Jika dia sudah masuk ke daratan Asia, dia tidak kembali lagi ke Amerika. Nah, jembatan Pleistosen ini sangat terkenal sekali ya. Nah, ini dimana seperti unta tadi melewati selat ini ya. Ini selat Bering, ini terbentuk daratan selama masa Pleistosen. Kemudian yang hijau-hijau ini daratan ya. Sekarang laut, tapi dulunya daratan selama masa Pleistosen. Di sini adalah jembatan-jembatan yang menghubungkan fauna-fauna ini bisa saling bermigrasi ke satu pulau ke pulau yang lain. Kemudian ada Panama di sini ya. Kemudian di sini ada Isthmus Kra ya di bagian sini. Kemudian Malaysia dengan Thailand di atas. Nah, distribusi Vicarians yang paling terkena itu adalah Continental Drift ya, pemisahan dan penggabungan pulau-pulau itu. Nah, ini ada satu contoh distribusi yang sangat detail sekali ya. Nah, di wilayah Thailand, kemudian Malaysia, kemudian Sumatera, Borneo, Filipina, dan pulau-pulau kecil ya, ini namanya Pulau Umbiliki ya, disebut dengan Umbiliki karena seperti usus ya, dia menghubungkan ke Filipina yang besarnya ini. Di wilayah ini semua ada yang namanya stream frog atau katak sungai. Mungkin beberapa di antara kalian sudah pernah melihat salah satunya seperti ini ya, katak sungai. Oke, jadi berdasarkan pohon filogeni, katak-katak sungai yang ada di wilayah yang biru ini saling berkerabat dekat. Mereka membentuk satu kelompok ya. Misalnya Siberu Sumatera itu berkerabat dekat dengan Siberu dan Siberu Peninsula. Itu ada di biru sini semua. Kemudian yang biru-biru ini Picturata itu ada di bagian sini ya. Borneo, Sumatera, Malaysia, Thailand. Tapi ada kelompok biru yaitu Signata, spesies Signata ini berkerabat dekat dengan yang spesies yang ada di warna kita sebut hijau ya sini ya, hijau sini dan merah sini. Dia membentuk satu kelompok. Spesies yang hijau ini ada Moellendorff, kemudian Mangyanum, kemudian yang merah ini ada Mindanao, kemudian Melanomenata, Similis, dan Granducola. Spesies-spesies ini berkerabat dekat satu sama lain. Secara DNA, mereka tidak berkerabat dekat dengan spesies yang biru ini karena kelompoknya berpisah. Lalu peneliti melakukan serangkaian analisis, maka dihipotesiskanlah atau diusulkanlah bahwa migrasi atau persebaran katak-katak sungai itu berasal dari wilayah yang biru ini. Kemudian bermigrasi masuk ke wilayah Filipina melalui dua jalur. Satu jalur yang bagian Eastern Island atau pulau-pulau bagian timur, ada yang bermigrasi melewati wilayah Western Island. Nah, ketika kata-kata ini memutuskan untuk bermigrasi melalui wilayah yang Eastern, yang timur, mereka mengelompok menjadi kelompoknya Melanomenta, kemudian Similis dan Granducola. Jenisnya berbeda dari kelompok-kelompok yang memutuskan untuk bermigrasi melalui jalur barat. Mereka menjadi Moellendorff, kemudian menjadi Mangyanum. Sehingga dua jalur ini memiliki komposisi jenis yang berbeda. Nah, kelompoknya Moellendorff dan Mangyanum itu berhenti sampai di sini, sedangkan kelompok Melanomenta dan Similis Granducola ini sampai ke Filipina atas. Nah, jadi biodiversitas Filipina khususnya katak sungai itu dipengaruhi oleh dua jalur migrasi katak sungai dari kelompoknya Sundalen besar ini, yaitu jalur barat dengan jalur timur. Ini adalah penelitiannya Brown and Siller pada tahun 2014. Dan persebaran-persebaran itulah yang awalnya dari Signata kemudian menjadi Moellendorff ini, yang awalnya ancestornya ada di sini, mereka bermigrasi ke Filipina melalui dua jalur, terpisahlah menjadi Moellendorff, Mangyanum, Melanomenta, Similis, dan Granducola. Mereka berevolusi dengan lingkungannya sehingga mereka menjadi spesies yang berbeda. Ini adalah bukti bahwa persebaran hewan itu bisa dianalisis sehingga menjadi bukti adanya evolusi. Demikian kuliah zoogeografi pada kesempatan ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.